Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi munasabah dalam Al-Quran. Anggota kelompoknya itu ada saya dan Muhammad Rafi Azhar, tapi Muhammad Rafi Azhar lagi berhalangan hadir karena sedang sakit, jadi saya sendiri. Oke, lanjut. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ada pengertian munasabah, lalu macam-macam munasabah, lalu bentuk-bentuk munasabah, dan urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, pengertian munasabah. Secara etimologis, al-munasabah berasal dari masdar an-nasabu, yang berarti al-qorobah. Kata qorobah sendiri berarti dekat. Orang yang berasal dari nasab yang sama disebut qorobah atau kerabat, karena kedekatannya. Dari nasab itulah dibentuk menjadi al-munasabah, dalam arti al-muqarrabah, kedekatan satu sama lain. Sedangkan secara terminologis, munasabah itu sendiri mempunyai arti maksud mencari kedekatan, hubungan ataupun kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat-ayat ataupun kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan sebelumnya maupun dengan sesudahnya. Lanjut. Yang kedua, ada macam-macam munasabah. Ya, di sini yang pertama ada satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Tuhan semesta alam. Lalu yang kedua, kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 1-20, Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat yang berikutnya, dijelaskan tentang 3 kelompok manusia beserta sifat-sifatnya, seperti kelompok manusia yang mukmin pada ayat 1-5, lalu kelompok manusia yang kafir pada ayat 6-7, dan kelompok manusia yang munafik di ayat 8-20. Lanjut. Lalu yang ketiga, ada satu ayat dengan ayat sesudahnya. Contohnya di sini ada di dalam surat Al-Isra. Bismillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, di sini Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan diutusnya banyak nabi di sana dan dengan kesuburan tanahnya. Lalu contoh berikutnya juga ada di surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal labani Israila alla tattakhidhu min duni wakilan. Yang artinya, kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Pada ayat pertama, Allah menyebutkan anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW mengisrokan beliau dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan pada ayat kedua menyebutkan anugerahnya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengisrokan beliau dari Mesir ke negeri yang diberkati, yakni Palestina, tetapi dengan waktu yang lama. Lanjut. Lalu contoh berikutnya, macam-macam munasabah berikutnya, yaitu satu surat dengan surat lainnya.
Contoh dari munasabah ini dapat ditemukan pada contoh kedua dijelaskan bahwa kesesuaian yang dipastikan salah satunya adalah surat An-Nur dengan surat Al-Mu'minun, yang posisi surat berada di urutan sebelumnya dalam susunan Al-Quran. Kesesuaian kedua surat tersebut dapat dilihat dengan sebagaimana yang diungkapkan, yakni bahwa surat An-Nur berbicara mengenai hukum-hukum yang menjadi tuntunan umat Islam, yakni hukum syariat yang berkaitan dengan sistem sosial kebangsaan. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, Syekh Said menyatakan surat tersebut berbicara mengenai persatuan Islam sepanjang zaman. Lalu, macam-macamnya ada awal surat dengan akhir surat sebelumnya. Contoh dari munasabah ini dapat ditemukan pada awal ayat pada surat Muhammad dengan ayat terakhir surat Al-Ahqaf. Pada ayat pertama surat Muhammad dikatakan, yaitu orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal-amal mereka. Sedangkan pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf disebutkan, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf dijelaskan mengenai ancaman dan siksa bagi orang-orang fasik. Sedangkan pada ayat pertama surat Muhammad dijelaskan karakteristik dan ciri-ciri orang fasik. Lanjut. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk munasabah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, paling tidak ada 6 daerah munasabah yang sanggup ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi lantaran antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya relasi di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat bangun sendiri, baik lantaran ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun lantaran yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut tampak ada relasi yang ditandai dengan abjad ataf. Sebagai contoh terdapat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Lanjut. Yang kedua, ada hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Dalam satu surat terdapat relasi antara awal surat dan akhirannya. Misalnya, dalam surat Al-Qasas dimulai dengan cerita Nabi Musa alaihissalam dan Firaun serta pasukannya. Sedangkan epilog surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala biar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Alasannya ialah Allah lebih mengetahui wacana hidayah. Lanjut. Lalu yang ketiga, ada hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contoh dalam problem ini ada dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 1 yang berbunyi, Qad aflahal mu'minun. Kemudian di bab selesai surat tersebut berbunyi, Innahu la yuflihu al-kafirun. Ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin. Sedangkan ayat kedua di bab selesai salat wacana ketidakberuntungan orang-orang kafir. Munasabah antara ayat ini juga dijumpai dalam rujukan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45 terdapat kata al-khasyi'in yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang memberi isu wacana maksud dari kata al-khasyi'in tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salawat wa innaha lakabiratun
la 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Afwan, ini break dulu atau lanjut aja Ustadz? Halo? Ya, tunggu sebentar. Oke, Sebentar, Ustadz. tunggu. Oke, mungkin bisa saya lanjut. Eh, Lalu artinya yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Boleh dilanjut. Lalu yang keempat adalah hubungan mukaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Misalnya antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah berisi tema global karena akidah, muamalah, kisah janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah menyebabkan penjelas yang lebih rinci dari isi surat Al-Fatihah. Lanjut. Oke, yang kelima, di sini ada hubungan penutup satu surat dengan mukaddimah surat berikutnya. Misalnya, permulaan surat Al-Hadid ayat 1 dengan penutupan surat Al-Waqiah ayat 96 mempunyai relevansi yang jelas, yakni keserasian dan relasi dengan tasbih. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu di ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbama lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjut. Yang keenam ada hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya.
Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara utuh. Pembahasan wacana munasabah antara surat dimulai dengan memposisikan surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab atau induk Al-Quran, sehingga penempatan surat tersebut sebagai surat pembuka ialah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Surat Al-Fatihah menjadi ummul kitab. Alasannya ialah di dalamnya terkandung problem tauhid, peringatan dan hukum-hukum yang dari problem pokok itu berkembang sistem pedoman Islam yang tepat melalui klarifikasi ayat-ayat dalam surat-surat sahabi surat Al-Fatihah. Di ayat 1-3 surat Al-Fatihah mengandung isi wacana tauhid. Kebanggaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala lantaran dialah penguasa alam semesta dan hari akhir. Yang klarifikasi rincinya sanggup dijumpai secara tersebar di aneka macam surat Al-Qur'an. Salah satunya ialah surat Al-Ikhlas yang dikatakan sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Lalu di ayat 5 surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijelaskan secara rinci wacana apa itu jalan yang lurus. Di permulaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Atas dasar itu sanggup disimpulkan bahwa teks dalam surat Al-Fatihah dan teks dalam surat Al-Baqarah berkesesuaian atau ada munasabah. Selanjutnya, lalu di materi yang ketiga ini akan dibawakan oleh Raffi Azhar yang sudah bisa join. Baik, terima kasih Raisya. Di materi ketiga ini ada urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Boleh next. Ya, urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Sebagaimana asbab an-nuzul, munasabah sangat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Darras berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhir saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat semestinya lah ia memerhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memerhatikan segala permasalahannya. Di samping itu, para ulama bersepakat bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempo 20 tahun lebih dan mengandung bermacam-macam hukum karena sebab yang berbeda-beda. Sesungguhnya memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat hingga tidak perlu lagi mencari asbab nuzulnya. Karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah bisa mewakilinya. Lebih jauh lagi, kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Selanjutnya, yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Selanjutnya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Raisya. Ya baik. Mungkin itu saja materi yang kita sampaikan pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, lanjut silakan.
Benar. Ada? Ada nggak? Ya, jadi munasabah dari nasabah yunasibu, munasib, munasab, ya, cocok, sesuai atau muqarabah, kedekatan, musyakalah, keserupaan, ya, muasalah, korelasi. Jadi munasabah Al-Quran adalah menjelaskan korelasi makna antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat, gitu ya. Baik bersifat umum maupun khusus. Baik korelasinya berupa sebab akibat, korelasi berupa perbandingan, atau korelasi berupa perlawanan. Kalau kita bilang si fulanun yunasibu fulanan, si A munasabah atau mempunyai hubungan, mempunyai kedekatan, keserupaan dengan B. Ada keserupaan, ada kemiripan gitu. Nah, itu namanya munasabah. Kerabat yang mempunyai hubungan. Termasuk juga munasabah berkaitan dengan ilat, ya. Alasannya apa gitu munasabah. Atau sering juga disebut dengan ar-rabat, pertalian hubungan. Ilmu munasabah ini, ilmu korelasi ini lahir itu dari sebuah kenyataan bahwa Al-Quran, ya, sekarang ini tidak hanya berdasarkan asbab nuzulnya. Tidak semua Al-Quran itu mempunyai asbab nuzul. Di mazhab Muhab Utsmani kan begitu, ya. Tidak berdasarkan sebab nuzul, tidak berdasarkan urutan turunnya, gitu. Semuanya difirmankan atau disampaikan secara tauqifi langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi karena itulah maka wajar jika masalah munasabah atau korelasi itu menjadi perhatian bagi para ulama tafsir. Ya tentunya ini ulama, ya, bukan kita. Kalau kita mah nggak sanggup deh, ya, nggak sanggup, ya. Jadi yang berijtihad itu adalah para ulama, para ahli, ya. Pengetahuan tentang musabah ini bersifat ijtihad, ditetapkan berdasarkan ilmu para ulama, ya, karena banyak ayat-ayat yang tidak disampaikan berdasarkan asbab nuzul, ya. Jadi ulama berusaha mencari kesesuaian.
untuk meneliti keserasian itu, ya, kesesuaian susunan ayat, susunan surat, ya, atau munasabah ini, ya, diperlukan ketelitian yang mendalam, pemikiran yang luas, dan ilmu yang mumpuni. Menurut Al-Imam As-Suyuti, ya, hal-hal yang harus diperlukan untuk munasabah ini adalah, yaitu pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang sedang dicari-cari atau dijadikan objek. Di tujuan surat ini apa? Juga memperhatikan uraian ayat-ayat. Setelah itu baru menentukan tingkatan uraian itu, ada hubungannya atau tidak. Oleh karena itu sulit sekali, ya, sulit sekali. Apalagi, ya, apalagi munasabah itu bermacam-macam. Munasabah surat dengan surat sebelumnya, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya, ada munasabahnya antara nama sebuah surat dengan tujuan turunnya surat itu, ada munasabahnya. Munasabah antar ayat yang berdampingan, gitu. Munasabah antar surat dengan akhir surat, munasabah antar awal surat dengan akhir surat, dan munasabah antar akhir surat dengan surat sesudahnya. Penggunaannya luar biasa, ya. Penggunaannya dia dapat mengembangkan bahwa Al-Quran itu mempunyai relevansi, mempunyai hubungan, korelasi antara satu bagian dengan yang lainnya. Juga kita mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, antara kalimat-kalimat, antara ayat-ayat, gitu ya, sehingga memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan memantapkan keyakinan kita tentang kemukjizatannya sebagai wahyu Allah. Ini masuk dalam kategori balaghah, ya, ilmu stilistika Al-Quran yang sangat sulit, ya. Dan sudah barang tentu nantinya dapat mengetahui hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu contoh-contoh hubungannya. Ada contohnya lain yang terasa banget, itu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu sama surat Alam Nashrah itu sangat dekat, gitu ya, sangat bersautan. Malah ada ulama yang mengatakan sebetulnya Ad-Duha dan Alam Nashrah itu bukan surat yang berbeda, tapi satu surat. Satu surat. Karena isinya dua-duanya merupakan hiburan, ya, penguat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadduha walaili idza saja, gitu ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu Alam Nashrah, isinya itu penguat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, disilahkan teman-teman untuk diskusi. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah dari teman-teman Anda ingin bertanya? Kalau itu, saudara, apa surat Al-Ghasyiyah tadi yang dibaca tuh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung bagaimana dipancakkan, ditegakkan, dan bumi bagaimana dihampirkan. Secara umum, ini kan kita bilang agar kita merenungi ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Merenungi ayat-ayat Allah yang begitu hebat terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya nggak nyambung. Pertama jibal, lalu ardi, ibil dulu ya, ilal ibili kaifa khuliqat. Dari ibil wa ilas samai kaifa rufiat, sama. Habis sama jibal. Habis jibal ardi. Sepertinya tidak ada kaitan. Kalau tanpa memperhatikan susunan istifham ini ya, pertanyaan ini. Secara umum sih kita bilang ini untuk mengajak kita merenung ayat Allah, ayat Allah semuanya. Seperti itu saja. Tetapi para ulama menemukan ya, meskipun kelihatan ayat ini tidak berkait satu dengan yang lainnya, tapi sebetulnya ada kaitannya yang sangat erat. Gunung, unta, langit, bumi, pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat tergantung kepada ibil, onta. Tapi keadaan itu tidak bisa berlangsung hanya ngandelin ibil-ibil saja tanpa adanya as-sama, langit yang menurunkan hujan. Dan dengan air hujan itu menumbuhkan rumput-rumput di al-ardi, di bumi gitu. Dan mereka memerlukan gunung-gunung untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di hamparan bumi yang luas. Ini nyambung, munasabah. Kelihatannya sih cuma wah kebesaran Allah gitu ya.
kebesaran Allah, unta diciptakan, tidak minum 3 bulan kuat. Langit ditinggikan tanpa tiang. Bumi dihamparkan, gunung ditancapkan. Itu semuanya kebesaran Allah memang, ya, kebesaran Allah. Tapi nyambungnya gimana nyambungnya? Itu seperti tadi, ya, kebiasaan masyarakat Arab, ya, sangat tergantung pada ternak, pada unta. Namun keadaan tersebut tidak bisa berlangsung, tidak bisa bertahan dia, meskipun ada unta gitu ya, tanpa ada air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput yang ada di bumi. Serta mereka juga memerlukan gunung-gunung, bukit-bukit untuk mereka berlindung. Begitu juga itu tadi munasabah bainal ayat, ya, bainal ayat, bainal ayat. Ada munasabah bainas suwar. Munasabah bainas suwar. Kesesuaian atau korelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Seperti surat Al-Mu'minun. Setelah surat Al-Mu'minun itu ada surat An-Nur. Setelah surat An-Nur itu ada surat Al-Furqan. Ini korelasinya gimana nih? An-Nur, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Korelasi surat-surat ini gimana? Nama-namanya saja sudah berkorelasi itu. Yaitu orang-orang mukminun, ya. Orang-orang mukminun yang berada di bawah nur, cahaya, maka dia bisa melakukan furqan, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, dari al-mu'minun ke an-nur ke al-furqan. Dia bisa menemukan nur al-mu'minun itu. Yang mana nur itu untuk furqan, membedakan antara yang baik dan benar. Hubungan antara awal surat dan penutup surat sebelumnya. Tadi disebutkan tuh, surat Al-Hadid, ya, permulaannya, lalu penutupnya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah penutupnya gimana? Surat Al-Waqiah penutupnya gimana? Siapa ingat? Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, surat Al-Waqiah akhirnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Nah, dia diakhiri dengan sabbih. Lalu surat Al-Hadid awalnya adalah sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya, setelah Al-Waqiah terakhir dengan fasabbih bismi rabbikal azim, lalu surat selanjutnya Al-Hadid dengan kata-kata sabbaha. Sabbaha. Bertasbih. Itu korelasi antara akhir Al-Waqiah dengan awal Al-Hadid. Ada juga hubungan antara awal surat dan akhir surat. Misalnya dalam surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Penutupnya, ya, penutupnya
menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir tadi ya. Tadi seperti yang teman kamu bilang tuh. Sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Karena apa? Karena Firaun Firaun dan koroni-koroni adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditolong sudah. Oleh Nabi Musa enggak usah ditolong. Lalu terakhir tadi hubungan antara dua surat dalam soal materi dan isinya. Seperti Al-Fatihah tadi itu dibilang dengan Al-Baqarah. Al-Fatihah tema global akidah, ya muamalah dan kisah, dan Al-Baqarah penjelas perinci dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah ini teman-teman yang bisa ya hanya para ahli ya, para ulama ya, kita cuma bisa mengikuti saja karena kemampuan kita terutama dalam ilmu tafsir ya, ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani itu masih sangat dangkal. Jadi kita cuma bisa bertaklid ya, mengikuti para ulama-ulama ahli ya, yang ahli dalam masalah Al-Quran ini. Jadi Al-Quran kalau kita gali nggak ada habis-habisnya. Luar biasa. Aduh, jangankan kita gali, baca aja sebenarnya. Baca segengan, ayo. Ada lagi, teman-teman? Kamu semester berapa nih? Semester 5, Ustaz. Oh, masih 5 ya? Masih 5 ya? Nanti juga sebetulnya bisa dijadikan judul skripsi juga nih. Ya. Misalkan Al-Munasabah fi Al-Juz berapa, juz 29 atau juz 28 dalam Al-Quran. Ya. Bisa juga buat judul skripsi. Baik, kalau sudah tidak ada makalah juga pemateri juga sudah komplit menyampaikannya tadi. Saya tambahkan juga. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam Muhammad bin alamin. Ini kelompok berapa? 9. Kelompok 11, Ustaz. Ya, 11. Masih ada berapa kelompok lagi? 3 lagi, Ustaz. 3 ya. 3 ya. 3. 12, 13, 14. Oke. Di tanggal berapa nih? Karena tanggal 22. 29 minggu depan, lalu
6. 13, nah, tanggal 13 mungkin sudah selesai semua tuh. Ya, mudah-mudahan selesai semua 13 Desember. Baik. Terima kasih kepada pemateri hari ini dan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kalau diingetin nih, PJ yang mukanya nggak mau memperlihatkan wajahnya ditandain. Ya, ditandain, kasih apa di absennya tandain gitu. Off cam, off gitu. Off gitu. Kasih biar ketahuan. Nanti nggak ada protes-protes segala macam. Ya. Kamu dulu waktu mata kuliah kalam 1 sama saya nggak? Ya, Ustaz. Iya, tapi nggak dapat lagu Bang Toyib ya. Di Korea doang ya. Iya Ustaz, di Korea. Iya di Korea. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.